Coba dibuka dulu ya. Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak atas ketersediaannya untuk kami wawancarai. Gitu. Nah, sebelumnya di sini kami izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil alias Fauzi. Biasa dipanggil Abias. Nama saya Rasyidam Fadilah, biasa dipanggil Rasya. Nama saya Ardi Putra Setiawan, biasa dipanggil Ardi. Nama saya Cinta Alia Ramadini, biasa dipanggil Alma. Maksud kedatangan kami di sini itu untuk mewawancarai Bapak itu seputar Muhammadiyah dan juga berkaitan sama pondok pesantren Hizbul Waton, Aisyah, Tebak Suci, sama pondok pesantren Sabilullah. Luar biasa. Sampai sahur ini bro. Insyaallah. Sok mangga dari kalian. Mungkin pertanyaan yang ada 5 pertanyaan pertama Bapak. Oke. Ini tentang Muhammadiyah, Hizbul Waton, Aisyah, Tebak Suci, sama pondok pesantren Sabilullah Pak. Buat pertanyaan yang pertama tentang Muhammadiyah, menurut Bapak peran Muhammadiyah dalam bantu perjuangan dan pembangunan Indonesia itu sampai sekarang kayak gimana? Muhammadiyah itu punya 22 pahlawan nasional. Dan beberapa di antaranya itu pejuang-pejuang kemerdekaan. Satu, Soekarno. Soekarno itu murid langsungnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi ketika Ahmad Dahlan tur dakwah, itu selalu zawil kurba. Zawil kurba itu ngintil-ngintil, ngikutin. Kayak anak sekarang misal, ceramah Ustadz ini di mana, dikejar gitu. Nah kayak gitu. Itu kelakuan Soekarno dari umur belasan. Akhirnya dia menjadi anggota Muhammadiyah resmi, Soekarno. Berarti kan dia dari sebelum kemerdekaan, Bung Karno ya, sampai kemerdekaan. Bahkan ketika dia ditangkap, diasingkan ke Bengkulu, akhirnya dia bertemu dengan tokoh Muhammadiyah Bengkulu namanya Hasanuddin. Hasanuddin ini punya anak yang aktif di Aisyah Junior. Ada Aisyah tadi ya. Aisyah Junior itu pemudi, umur pemudi, belum jadi ibu-ibu. Jadi pemudi, level pemudi di atas remaja, tengah-tengah, itu namanya Nasyiatul Aisyah. Nasyiatul Aisyah. Nah, si cewek yang di Nasyiatul Aisyah ini, anaknya Hasanuddin itu namanya Fatmawati. Soekarno jatuh cinta tuh sama dia. Lagi pengasingan di Bengkulu. Dari Bengkulu itu dia menjadi ketua Majelis Pendidikannya Muhammadiyah Bengkulu. Akhirnya mereka menikah. Fatmawati, akhirnya kalian kenal dengan nama Fatmawati Soekarno Putri nantinya. Siapa anaknya? Bu Mega. Ya, anak salah satu yang terkenal pimpinan PDIP, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang unik itu ada satu cerita, biar orang tahu apa kiprah Muhammadiyah dari pra sampai kemerdekaannya. Baru nanti saya masuk ke setelah. Ketika malam 17 Agustus, itu Faraj bin Marto, salah satu ulama Arab, itu memberikan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dikasihin gitu aja rumahnya untuk Bung Karno dan teman-temannya memproklamirkan kemerdekaan. Setelah penculikan beliau di Rengas Dengklok ya, karena kan pemuda ngotot banget nih, ayo cepat merdeka gitu kan. Lama banget di Soekarno-Hatta memerdekakan kita, sementara momennya udah gitu, Jepang udah dibom Hiroshima Nagasaki kan, udah waktu yang paling tepat. Tapi di mata para pemuda kok lambat banget nih Soekarno sama Hatta. Itu di malamnya ada kisah bendera merah putih yang dijahit, kaput ya bahasa Sundanya, oleh Ibu Fatmawati Soekarno Putri, yang sekarang udah nggak mungkin lagi dikibarkan, menjadi bendera pusaka kita yang disimpan gitu ya di museum. Itu sambil menjahit bendera itu Bu Fatmawati sambil bernyanyi Mars Nasyiatul Aisyah. Jadi setiap organisasi kan punya marsnya ya, punya mars. Nah, Nasyiatul Aisyah itu punya mars, judulnya Nasiyahku. Dia sambil ngaput bendera itu, dia sambil nyanyi Nasiyahku gitu.
Sampai ketika dia sudah mau wafat, Soekarno bilang, aku ini Muhammadiyah. Muhammadiyah itu aku. Jika nanti aku mati, tutup jasadku dengan bendera Muhammadiyah. Karena nilai-nilainya akan aku bawa ke alam barzah. Tapi tidak diizinkan oleh Pak Harto, kader Muhammadiyah yang lain. Karena namanya pahlawan tidak boleh ditutup oleh bendera organisasi, tapi harus tutup oleh bendera merah putih. Maka Bung Karno tutup oleh bendera merah putih. Dua tuh, suami istri. Soeharto dia bilang, saya adalah bibit Muhammadiyah yang ditanam di bumi Indonesia. Di mana sekolah di Muhammadiyah, anak petani miskin yang sekolahnya di Muhammadiyah bisa jadi presiden. Yang ketiga, Panglima TNI pertama, paru-parunya cuma satu, Panglima termuda sepanjang sejarah, umur 29, bisa jadi Panglima TNI, Sudirman. Dia guru di SD Muhammadiyah, akhirnya masuk pelatihan militer Jepang, akhirnya dia aktif di Hizbul Wathan. Nanti Hizbul Wathan itu apa akan saya terangkan secara ringkas. Dan dia adalah salah satu pahlawan nasional Muhammadiyah. Berapa tuh? 4. Yang berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan, kakeknya Anies Baswedan, A.R. Baswedan. Kakeknya Mas Anies yang kemarin calon presiden tuh. Itu pahlawan nasional Muhammadiyah. Kemudian Buya Hamka, Ketua Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat di masanya, Ketua MUI pertama. Terus 3 orang yang terlibat di panitia PPKI, BPU PKI, yang nanti munculnya Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itu ada Kasman Singodemejo, ada Profesor Kahar Muzakir, ada Ki Bagus Hadikusumo. Orang-orang ini itu adalah orang-orang yang dari pra sampai ketika kemerdekaannya berjuang terus untuk Indonesia gitu ya. Maka Muhammadiyah itu kan terkenalnya, kata Pak Jokowi terakhir di 2022 ya, saya ikut hadir di Stadion Manahan Solo. Jokowi bilang, terima kasih Muhammadiyah telah membantu Indonesia di bidang pendidikan dan kesehatan. Ketika semua rumah sakit negara sekarat karena COVID, mendapat goncangan serangan dari mana-mana dari pandemi, kita punya 500 lebih rumah sakit dan klinik yang siap mengawal dan membersamai negara gitu. Ribuan, puluhan ribu sekolah kami dari TK sampai universitas. Bahkan di Papua, negara belum mampu punya kampus. Kami punya duluan, Sorong, Jayapura, sana. Di NTT kita punya UMK, diplesetin Universitas Muhammadiyah Kristen. Padahal dia K-nya itu Kupang. Kenapa diplesetin? Karena yang ngewakafin orang Nasrani, tapi percaya ke Muhammadiyah bikinin kampus deh, gitu. Jadi kampus kita terbanyak 177 sekarang. 177 rumah sakit dengan klinik hampir 500-an, puluhan ribu TK, terus 444 pondok pesantren terbanyak se-Indonesia atas nama organisasi. Pesantren dengan nama organisasi terbanyak Muhammadiyah. NU banyak Pak, banyak, NU 27.000. Tapi atas nama Kiai, bukan atas nama PBNU, itu masalahnya. Seperti yang tadi kamu sebut Sabilul Wafa, itu bukan milik pimpinan NU Kota Cimahi, itu milik Kiai Abdallah. Ada 40 pesantren NU di Cimahi, semua milik kiainya masing-masing. Muhammadiyah nggak bisa. Ini SMP, sertifikatnya milik Muhammadiyah Jogja, pusat. SMA yang sebelah sana tadi kamu lihat, yang saya bilang Cimahi mah kecil, kalau dibandingin Muhammadiyahnya dengan Bandung lah yang tetangga ya. Mereka punya sekolah internasional di Antapani tuh, SD SMP Muhammadiyah Internasional, 2000 siswanya, 1000 SD, 1000 SMP. Negara nggak berani ngasih refit bantuan renovasi. Kan ada bantuan renov tuh, perbaikan kelas, gedung baru, selalu dilewat Antapani. Kenapa? Karena gedungnya kualitasnya lebih tinggi dari speknya negara. Jadi selalu datang dari pemerintah minta izin untuk jatahnya Antapani dikasihin ke sekolah lain.
tiap tahun, yang cerita Kepseknya datang ke sini main. Jadi kalau melihat Muhammadiyah jangan melihat Cimahi, lihat Indonesia semuanya dan 31 cabang Muhammadiyah di 31 negara. Kalau udah ngelihat itu, baru nanti kerasa kontribusinya Muhammadiyah buat bangsa. Tapi yang terutama paling kerasa sama negara memang di pendidikan, di kesehatan, ya sama di sosial. Karena paling terkenal teologi Al-Maun, gerakan Al-Maun, surat Al-Maun yang dicanangkan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Gitu. Jadi dari peranya sudah banyak tokohnya, kemerdekaannya sudah banyak. Terus cara dia kiprah kepada bangsanya apa? Yaitu mendirikan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, pondok pesantren untuk anak-anak Indonesia yang tidak terjangkau sekolah negeri. Jawa Barat itu anak yang putus sekolahnya tahunnya 100.000. Makanya KDM bikin sekolah rakyat yang disuruh Prabowo. Karena ada 100.000 teman-temanmu nggak bisa sekolah. Cimahi itu dari 5.800 anak SD yang tercatat lulus ke SMP, 100 hilang, nggak masuk SMP negeri atau swasta. Putus berarti mereka. Nggak tahu kemana, suruh nyari. Kemana nih anak? 100 siswa ini. Itu baru Cimahi. Dan KDM bilang di Gedung Pakuan, terbanyak siswa putus sekolah Jawa Barat. Itu. Makanya kehadiran sekolah swasta itu khususnya Muhammadiyah bukan untuk menjadi rival dari negara, tapi Muhammadiyah itu punya slogan dari Muhammadiyah untuk bangsa. Jadi kami ngasih ke negara gitu ya. Memang ada guru yang dibayar profesional, ya ada karena dia bekerja. Tapi secara apa yang diberikan Muhammadiyah itu ada nama amal usaha Muhammadiyah. Dia berusaha tapi dia juga beramal. Contoh, waktu COVID itu BPJS, tahu BPJS ya? Utang 1,3 triliun ke seluruh rumah sakit Muhammadiyah. 1,3 T, berapa nolnya? 12 nolnya. Nolnya 12, ya kan? Kita sering nerima nolnya paling 5, 100.000. 12 nol. Tapi sama semua direktur Muhammadiyah rumah sakit gak ditagih. Ditanya sama pimpinan Muhammadiyah pusat, ya kalau pusat tuh kayak presidennya gitu ya, kenapa kok nggak ditagih? Ya karena kami hadir dan lahir rumah sakit ini untuk bangsa. Walaupun akhirnya sama BPJS dilunasin, cuma artinya nggak ditagih gitu. Oh duit aku enggak gitu. Karena memang ya visi berdiri pertamanya memang ya untuk membawa masyarakat Islam sebenar-benarnya masuk surga. Jadi Muhammadiyah tahu Indonesia mah mayoritas Islam, tapi belum Islam sebenar-benarnya. Maka salah satu misi Muhammadiyah itu membawa orang-orang Islam itu menjadi Islam sebenarnya dan bersama-sama ke surga. Gitu. Jadi nggak dikapling sendirian gitu. Yang NU ya nanti dia akan dengan caranya, kendaraannya yang persis dengan caranya dan lain sebagainya. Tapi kan tujuannya sama. Kayak kamu naik sekarang ojek online, kamu bisa milih merek mobil kan. Pas ngelihat mobilnya Calya, tiba-tiba ada yang lewat Mobilio, ini aja Tapi sama-sama kamu pengen ke SMKN 1. Tujuannya kayak gitu. Jadi Muhammadiyah khususnya dan seluruh organisasi Islam lainnya pada umumnya itu hanya kendaraan untuk mencapai tujuan bangsa. Yang kata Muhammadiyah itu harus jadi negara yang baldatun, thayyibatun, warobun gofur. Itu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke. Yang kedua itu tentang Hizbul Waton. Pertanyaannya, bagaimana Hizbul Waton membentuk anak muda yang disiplin, terus bertanggung jawab dan cinta tanah air? Hizbul itu tentara, Waton itu tanah air. Pertama kali dia ada itu yang mendirikannya Ki Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan itu lagi jalan-jalan di alun-alun Surakarta, di alun-alun Jogja. Karena kan rumah Dahlan di Kauman. Jadi kalau kamu ke Jogja,
ke Kauman itu ada logo Muhammadiyah yang besar, nanti ada pendopo lagi yang bentuknya kayak gapura tapi nggak ada logo Muhammadiyah. Jadi kalau kamu masuk ke yang logo itu berarti itu kampung Muhammadiyah. Di situ ada rumah Kiai Dahlan zaman dulu, ada masjid sama musolanya yang dulu dia pakai berjuang dari zaman dulu, sekarang sudah jadi cagar budaya, ada di situ. Saya ketemu dengan cicitnya 3 bulan lalu, cicit. Jadi anak, cucu, cicitnya Kiai Dahlan itu ngisi pengajian di Cimahi. Saya ngobrol panjang lebar sama beliau, terutama kesamaan kami di bidang musik. Dia senang main piano, senang banget main piano. Itu cicitnya Kiai Dahlan. Jadi ketika dia jalan-jalan di Kauman, di alun-alun, dia melihat Pathfinder. Pathfinder itu pramuka, tapi punya Belanda, sekolahan Belanda gitu. Wih, keren ya, nah dia gitu melihatnya. Ini kalau Muhammadiyah punya gini keren nih. Nah, gitu sejarahnya. Akhirnya 1918 itu didirikanlah Pathfinder Muhammadiyah. Pramukanya Muhammadiyah. Tapi namanya masih nama Belanda. Akhirnya mulai tahun depannya mulai dibahas untuk nama-nama itu dirubah menjadi nama Islam. Akhirnya dipilihlah nama Hizbul Waton. Karena namanya itu adalah tentara, watonnya itu tanah air, maka mereka gerakannya itu tidak semata-mata kepanduan pramuka. Karena kan kita lagi dijajah tuh. Jadi banyak sekali anak kita kalau di Muhammadiyah nyebutnya HW. Kalau kalian nanti masuk lingkungan Muhammadiyah, terus mendengar kata HW, pasti Hizbul Waton tuh maksudnya. Jadi senang menyingkat gitu. HW itu anak Hizbul Waton. Ya kebetulan saya wakil ketua Hizbul Waton Kota Cimahi secara jabatan. Jabatan saya banyak, Bendahara Muhammadiyah Kota, Wakil Ketua Hizbul Waton, Pembina Kehormatan Pencaksilat Tapak Suci Muhammadiyah. Jabatan saya 3 di Kota Cimahi. Jadi HW itu dipakai buat perang dulu. Gak cuma baris berbaris, tali, temali, semapur, morse, gak gitu-gituan doang. Karena namanya juga Hizbul Waton, tentara tanah air. Kalau di NU itu, di angkatan itu Hizbullah. Yang dipakai di 10 November tuh. Di Hari Pahlawan tuh kan Hizbullah, tentaranya Allah. Nah, gitu. Sama, Muhammadiyah punyanya Hizbul Waton. Jadi dia dipakai sebagai gerakan dakwah Muhammadiyah dalam kepanduan. Gitu, dalam kepanduan. Jadi nilai-nilai kepanduan, nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai karakter, menunjukkan kepanduan yang Islam, yang cinta pada Allah, itu ditunjukkan dari Hizbul Waton. Dan dia diakui resmi negara. Jadi kami suka kolaborasi dengan pramuka. Kalau pramuka itu bajunya kayak gini, coklat muda, coklat tua, Raja Muda Karana itu ya, itunya kan Boden Powell, ininya merah putih, nanti ada pangkat-pangkat tertentu kan, dari siaga dan lain-lain. Nah kalau Hizbul Waton Muhammadiyah itu bawahnya biru navy, atasnya coklat tua, kemudian benderanya, hadsduknya hijau. Tergantung kalau dia TK, hijaunya hijau sama apa. Kalau dia SMP, hijaunya sama hijau apa. Jadi gimana kepangkatan. Gitu. Itu kalau tentang Hizbul Waton secara ringkas. Selanjutnya tentang Aisyah. Yang Bapak tahu tentang kontribusi Aisyah dalam bidang pendidikan dan kegiatan sosial yang ada di masyarakat itu gimana, Pak? Aisyah itu ibunya Muhammadiyah. Dia berdiri 1917. Jadi Aisyah, Hizbul Waton, tadi di pertanyaanmu itu ada Tapak Suci, itu di Muhammadiyah disebutnya organisasi otonom. Organisasi yang didirikan Muhammadiyah untuk membantu Muhammadiyah. Jadi kalau di keluarga itu Muhammadiyah bapaknya, pembantunya ibunya. Siapa? Aisyah. Dia harus dakwah di ibu-ibu. Nah, nanti Hizbul Waton dia harus dakwah di anak-anak kepanduan, anak-anak yang main dengan kedisiplinan, dia harus tunjukin karakternya di situ. Nanti yang Tapak Suci ya dia harus berdakwah dengan bela dirinya, bela diri yang Islam itu gimana, yang sesuai nilai-nilai bisa dipakai dakwah itu gimana. Aisyah itu muncul dari nama Siti Aisyah, istri Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam, karena anaknya cerdas, cerdik, supel, aktif. Kenapa figur yang diambil Siti Aisyah gitu? Karena Aisyah pengen bergeraknya seperti Bunda Siti Aisyah dan lain sebagainya, mobile. Dan dia organisasi perempuan Indonesia yang sekolahannya terbanyak, 22.000 TK PAUD se-Indonesia. Cimahi aja punya 4, punya Aisyah semua tuh. Gitu. Ayahnya kami Muhammadiyah. Kami punya sekolahan, punya rumah sakit dan lain-lain. Aisyah boleh punya rumah sakit. Aisyah boleh punya panti asuhan, boleh punya SD, boleh, tapi mereka lebih terkenal TK. Kenapa Aisyah lebih terkenal TK? Karena ibu dari madrasah, yang utama dari madrasah adalah ibu. Gitu ya. Jadi kalau cari nyonya dan cari istri, harus bisa jadi madrasah. Jangan sampai yang ngajarin bismillahnya guru ngaji, pahalamu habis. Kalau bisa yang ngajarin anakmu Al-Fatihah yang akan terus dia baca di setiap sholat, ayah ibunya. Jadi pahalanya masuk ke kalian. Jangan sampai diprivatin. Nah, gitu. Jadi Aisyah tuh mainnya di basic pendidikan anak dini dan di kepedulian kepada perempuan. Dimana perempuan itu ya harus berdaya, nggak harus, ya mohon maaf kalau orang Sunda ya ngomongnya perempuan itu apa, di sekitar ur gitu ya, apa aja tuh, di sekitar dapur, sumur, kasur, cuma 3 itu aja perempuan. Nah Aisyah tidak sepakat dengan pendapat itu. Jadi perempuan ya boleh kerja, perempuan boleh berorganisasi, perempuan boleh jadi dosen, boleh, perempuan boleh jadi dokter, boleh gitu. Makanya Kiai Dahlan pernah ngomong, hei Aisyah, hei perempuan Aisyah, kata Kiai Dahlan, sekolahlah yang tinggi, jadilah dokter perempuan, kembalilah ke Muhammadiyah dan pegang bangsamu oleh dirimu. Maksudnya apa? Mereka suruh megang yang cewek. Bidan, ya bidan Aisyah akan megang cewek gitu. Kan ada cewek-cewek yang risih ketika dokter kandungannya cowok ya. Nah Muhammadiyah udah mikirin sampai segitunya dari 1917 bahwa cewek mah harus dipegangnya sama cewek. Gitu. Selanjutnya tentang tapak suci. Dengan yang kita tahu juga Bapak, tapak suci itu kan biasanya tentang bela diri. Nah, selain itu tuh nilai-nilai apa aja sih yang diajarin ke tapak suci? Terus ke para anggotanya tuh nilai-nilai apa aja selain bela diri? Tapak suci itu kemarin saya ceramah terakhir diundang untuk UKT, ujian kenaikan tingkat. Itu saya bilang sama mereka, kamu harus ingat, selain kamu belajar jurus, selain kamu belajar gimana menyerang, gimana bertahan dengan semua jurus yang diatur di IPSI ya, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Kan pencaksilat tuh banyak kayak klub bola kan. Ada Persib, ada Persija, ada Persipura, Arema, Persebaya gitu ya. Nah IPSI itu di bawah PSSI kan. Nah IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia tuh punya banyak organisasi silat yang resmi di bawah mereka. Muhammadiyah Tapak Suci, Merpati Putih, Taji Malela, NU itu Pagar Nusa. Banyak perguruan pencaksilat, jurusnya kan pasti sama. Hanya nilai-nilai mereka pasti ada yang nggak sama nih, yang diajarkan kepada anggotanya. Tapak Suci itu punya slogan yang tidak boleh lepas dari seluruh anak Tapak Suci. Mereka itu selalu bicara dengan iman dan akhlak kami menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak kami menjadi lemah. Jadi kalau ada anak Tapak Suci azan berkumandang masih latihan, tak hajar di sini. Dengan iman dan akhlak. Jadi kalau yang manggilnya sudah Allah, berhenti latihan. Gitu. Jadi nilai-nilainya tuh lebih ke nggak kalah oleh dunia gitu. Karena saya lebih mengajarkan yang ngizinin kamu mengeluarkan tenaga buat nendang, ikan terbang lah, harimau lah, katak lah, pukulanmu, tangkisanmu, kalau nggak atas izin Allah nggak bisa gerak tuh tangan. Enggak. Tanpa izin Allah nggak bisa nih berkedip semua. Nggak bisa kita ketemu hari ini, ya nggak? Tanpa izin Allah mungkin nggak nyambung ke saya HP-nya. Ya tiba-tiba kecemplung solokan, amit-amit. Aduh, rek ngahubungi Pak Irfan, misal. Nggak ada yang bisa menghubungi, semua atas izin Allah. Maka kunci depannya dengan iman. Kenapa ada kata akhlak?
Kalau dia sudah beribadah dengan benar, ya, maka itu akan membuat dia punya nilai kebaikan, nilai kemuliaan dari hasil ibadah. Jadi saya nerangin ke anak tapak suci, orang itu terlihat baik ketika sholat, termasuk Irfan Fakhrudin, baik. Tapi kan kamu nggak tahu jeleknya saya setelah sholat. Setelah salam, keluar dari sajadah 1 meter, kamu nggak tahu kejelekan saya, bener nggak? Kenapa nggak kelihatan jelek? Pak Irfan mah baik. Ya karena aib saya ditutup Allah, kata Agim gitu. Kita ini ke saya gitu. Kenapa nggak kelihatan sama orang? Karena aib kita ditutup Allah. Gitu. Jadi akhlak itu muncul dari ibadah yang benar. Ibadah itu muncul dari dia beriman. Maka selalu itu yang diomongin. Dengan iman dan akhlak kami menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak kami menjadi lemah. Tanpa itu nggak usah masuk tapak suci. Dan kami menyumbang banyak atlet tim nasional, termasuk kakak kandung saya, atlet timnas pencaksilat Indonesia dari tapak suci. Gitu. Kalau udah masuk timnas, ya pakaiannya nggak boleh lagi pakaian tapak suci, harus kostum hitam-hitam, ciri khas pencaksilat. Kalau sudah masuk timnas nggak boleh kan pakai biru, pangeran birunya dibuang dong. Kalau udah masuk timnas ya, pemain Persib yang paling jago siapa? Beckham misal. Nggak bisa lagi masuk timnas pakai baju Persib kan? Harus merah putih bajunya. Nah gitu. Itu jadi bukan cuma bela diri, tapi nilai iman dan akhlaknya harus di depan. Selanjutnya pertanyaan tentang Pondok Pesantren Sabilul Wafa. Oke. Nah, gimana sih Pondok Pesantren Sabilul Wafa itu bisa ngebimbing santri-santrinya biar bisa jadi generasi yang bermanfaat bagi bangsa dan agama? Pesantren itu kan di zaman Belanda pembodohan itu dilakukan 2. Karena udah mulai collab ya, saya mulai masuk ke perbandingan dan kolaborasi organisasi nih. Kalau udah bicara Sabilul Wafa, berarti bicaranya NU. Karena kamu yang diangkat bukan Pontren Muhammadiyah, tapi Pontren NU kan, Sabilul Wafa. Tadi udah saya spill bagaimana dekatnya mereka dengan Muhammadiyah di Cimahi. Udah saya spill tadi kan sambil nunggu teman-teman. Sabilul Wafa itu bagian dari pondok pesantren. Pondok pesantren itu muncul gara-garanya Belanda itu ngelarang Indonesia itu di zaman penjajahan pinter. Yang bisa sekolah anak petinggi. Kalau sekarang mah mungkin anaknya lurah, anaknya camat gitu ya, anaknya wali kota. Yang dekat ke Belanda, yang pro ke Belanda boleh sekolah. Yang enggak, no way, bodoh aja bodoh kau gitu. Yang kedua, masyarakat Indonesia di masa itu fanatik berlebihan. Kenapa mereka fanatik berlebihan? Ini made in China. China itu komunis. Ya. Ideologinya palu arit. Dia nggak percaya Tuhan. Dia percaya yang terlihat realistis. Yang ateisnya. Tapi ada komunis yang punya Tuhan. D.N. Aidit, tokoh PKI yang pemberontak itu, yang ngebunuh jenderal di film-film itu, kamu nonton film G30S ya, kalau malam 1 Oktober, 30 September, itu muazin dan qori. Ideologi dia aja komunis, tapi dia agamanya Islam. Nah, apakah ketika saya pakai barang Cina, lalu agama saya tiba-tiba berubah? Motormu apa mereknya? Beat. Punya siapa itu? Beat itu punya Honda? Punya Honda. Iya, punya mama bener. Beat itu bagian dari merek produknya Honda. Honda itu orang mana? Orang Jepang. Jepang itu agamanya Shinto, penyembah matahari. Apakah ketika kamu pakai Beat, lalu agama Aul tiba-tiba jadi Shinto? Enggak kan? Dia tetap agamanya Islam. Nah, ulama-ulama dan orang Islam di zaman itu gak boleh belajar agama dalam, gak boleh membedah isi Quran, gak boleh membedah isi hadis. Akhirnya mereka fanatik berlebihan. Semua barang yang berkaitan dengan penjajah Belanda dari bangsa-bangsa penjajah kafir hukumnya. Ki Dahlan Muhammadiyah itu bikin sekolah di halaman rumah. Kayunya karena dia pengen murah, dari bekas-bekas minuman keras tentara Belanda. Kalau minuman keras itu kan dikerat kayu. Kalau dibuka kayunya kan ada botol-botol minuman keras. Dijual tuh kan si kayunya di pasar Beringharjo. Sekarang pasarnya masih ada. Kalau kamu main ke Jogja.
Si kayu itu dibeli sama Kiai Dahlan pakai duit dari penjualan semua perhiasan istrinya, Siti Walidah. Karena mereka pengen bikin sekolah. Yang mereka cari itu anak-anak miskin, anak-anak yang telanjang, nggak sekolah segala macam. Karena nggak boleh sekolah sama Belanda. Namanya dijajah, pemilik itu bisa menjadi hamba, jadi pembantu. Kamu punya kebun, dijajah kamu sama Belanda. Yang milik kebunnya jadi Belanda, bukan kamu. Jadi kamu yang setor ke dia. Secara pikiran kamu, aduh, padahal ini kebun aku nih, kata kamu gitu. Kan kamu dijajah, gitu. Namanya dijajah nggak bisa gimana-gimana kan? Nah gitu. Ketika Kiai Dahlan bikin sekolahan, dia pakai meja, dia pakai kursi, dia meluruskan kiblat pakai kompas karena dia nyantrinya juga di Arab. Apa kata orang-orang Kauman? Kiai kafir. Kenapa Kiai kafir? Karena meja, kursi, papan tulis, kapur, kompas, peta, penggaris yang dia pakai buat ngukur dan ngajar anak-anak yang tadi miskin itu se-Jogja, itu ada di sekolahan dan di kantor militer penjajah Belanda. Maka siapa yang pakai barang orang kafir, kafir dia. Otomatis tuh pemahamannya gitu dulu. Nah akhirnya dua kiai ini, Dahlan sama Asy'ari bersaudara, dari Sunan Giri jalurnya itu. Satu kakek dari Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim itu punya saudara Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu punya anak namanya Giri. Sunan kan? 9 wali kan? Ishaknya bukan. Mereka Ishak sama Ibrahim ini, Maulana Malik Ibrahim nanti dikenal dengan Sunan Gresik. Itu keturunan dari cucunya Ali bin Abi Thalib. Dari jalurnya anaknya dia, Hasan dan Husain, ada Zainal Abidin yang lolos dari pembantaian. Terus ke atas, Dahlan sama Asy'ari itu punya silsilah ke Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Giri mereka pecah silsilahnya ke kanan sama ke kiri. Yang satu dari Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah, nanti yang satunya lagi menjadi Asy'ari mendirikan NU. Satu pesantren mereka. Nyantri 2 kali bareng, satunya di Semarang, Soleh Darat, bareng R.A. Kartini. R.A. Kartini santriwati di Kobong Putri, mereka di Kobong Putra, Dahlan Asy'ari. Nanti Dahlan Asy'ari lanjut ke Mekah, satu Kobong. Makanya kata Asy'ari itu Mas Darwis. Darwis itu nama kecilnya Dahlan. Mas Darwis itu sering jajani, tahu jajani? Ngejajanin, kan mereka orang Jawa. Karena memang Asy'ari itu keluarganya sederhana, Darwis itu ayahnya salah satu ulama di Masjid Keraton, jadi secara ekonomi lebih oke lah. Dia sering meraktir adiknya. Siapa adiknya? Asy'ari yang diriin NU. Satu Kobong, satu pesantren, satu kitab, gurunya seringnya sama. Nah, sekarang pertanyaannya, masuk tuh. Kenapa kok bisa beda Pak ya? Karena mereka berdua logika kami, kader-kader Muhammadiyah dan NU, mereka pasti pas ngaji di Arab ngobrol. Bangsa kita ini dijajah. Yang satu harus bodoh dari pendidikan umum, yang satu harus bodoh dari pendidikan agama. Nggak boleh ngebedah isi Quran, nggak boleh ngebedah isi hadis, taklim, nggak boleh tangkap sama Belanda. Ya, berarti bodoh kan? Makanya ada fanatik yang kayak tadi kan? Nah, maka mereka badamian nih ceritanya. Dahlan pulang, bikin sekolah, benar. Nanti bikin rumah sakit. Klinik pertama Muhammadiyah dokternya Belanda. Dokter pertama rumah sakit Muhammadiyah dulu klinik ya kecil orang Belanda. Baru Dahlan ngomong seluruh anak Muhammadiyah harus sekolah tinggi, jadi dokter, jadi insinyur bahasa dia dulu gitu. Jadi profesor, kembalilah ke Muhammadiyah. Kenapa ya? Karena dulu yang punya gelar-gelar gitu orang-orang penjajah kan, gitu. Nah, ketika Dahlan beresin pendidikan umum dan kesehatan, Asy'ari beresin pesantren. Yang tadi nggak boleh belajar agama lebih dalam, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Akhirnya 1926 berdirilah Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Apa cirinya? Pesantren. Disitulah pesantren berkembang, mengiringi pendidikan formal, sekolahan negara, ya.
Dan salah satunya dari puluhan ribu pesantren itu adalah Sabilul Wafa. Apa yang menjadi dalam tanda kutip jualannya dia? Ya, anak bisa sekolah, tapi anak juga dilatih kemandirian, dipisahkan dari orang tua dari umur SMP kelas 7. Dia harus nyuci sendiri, dia harus ngurus semuanya sendiri, nyuci piring sendiri, nyetrika sendiri, ngatur semua dirinya sendiri. Hidupnya nggak lepas dari beres sekolah, istirahat, terus ngaji gitu. Tujuannya apa? Biar fondasi dia kuat, fondasi agamanya kuat. Jadi karakter yang diajarkan di Sabilul Wafa ya pada umumnya pasti sama dengan seluruh karakter pesantren di seluruh ormas Islam. Termasuk Muhammadiyah yang punya pesantren, Persis, PUI, Matlaul Anwar, Dewan Dakwah, semua organisasi yang punya pesantren, Agim, Darul Tauhid, itu semua pasti pesantren itu muncul sebagai penguat fondasi agama. Jadi dia, ya sekarang saya nanya, di antara kamu, kapan kamu terakhir ngaji sore ke madrasah masjid? Umur berapa? Dulu kan mungkin SD, mungkin. Aduh ngaji sore-sore gitu ya. Nah gitu. Nah itu yang sampai sekarang ngelanjut ke SMP, ke SMA, nggak ada. Nah itu diberesin sama kontren. Gontor yang terkenalnya, Lirboyo. Kalau Muhammadiyahnya yang terkenal itu Garut, Darul Arkom. Salah satu alumninya tadi saya spill, Ustadz Adi Hidayat. Itu angkatan 22 Darul Arkom. Gitu ya. Salah satu ulama tercerdas Indonesia katanya gitu. Dan punya sahabat NU. Siapa sahabatnya, ada yang tahu nggak? Abdul Somad. Sahabat bangetnya Adi Hidayat. Adi Hidayat Muhammadiyah, Abdul Somad NU. Melihat mereka bareng ketika peresmian pesantrennya Abdul Somad, siapa yang diundang ngebuka? Ketua NU? Bukan. Adi Hidayat sahabatnya yang diundang ngebuka. Abdul Somad bikin pesantren dari wakaf dan lain-lain tuh. Udah jadi peresmian, Adi Hidayat yang ceramah. Saking mereka bersahabatnya. Ketika melihat Adi Hidayat sama Abdul Somad, orang-orang yang paham sejarah, itu akhirnya melihat kembali Dahlan dan Asy'ari. Gitu, kayak hidup lagi gitu. Lihat Dahlan sama Asy'ari, dua ormas nih gitu ya. Adem banget, nah kayak gitu. Jadi pesantren itu, khususnya ke Sabilul Wafa dan pesantren lain pada umumnya, kenapa mereka berdiri? Sejarah awalnya itu karena dilarang, dan akhirnya sekarang ketika lahir ya tentu mereka ingin hadir sebagai kontribusi pada bangsa, khususnya penguat fondasi agama. Itu. Dan saya pimpinan Muhammadiyah yang tadi saya cerita, menggemparkan MUI angkatan 2022-2027. Saya pimpinan Muhammadiyah. Muhammadiyah sebut pimpinan itu gini. Pimpinan Muhammadiyah berarti di dalamnya ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada beberapa wakil ketua. Wakil ketua ini nanti membawahi ketua kesehatan, ketua pendidikan, ketua ekonomi gitu di Muhammadiyah. Jadi semua itu kalau digabung si kepala-kepala ini disebutnya pimpinan Muhammadiyah. Nah saya itu pimpinan Muhammadiyah Cimahi, jabatan saya bendahara kota Cimahi, dan saya pernah menjadi kepala sekolah Pondok Pesantren NU Sabilul Wafa 2021 sampai 2024 SMA. Itu yang bikin gempar MUI. Kaget semuanya gitu. Ya saya bilang di MUI, tanya kiainya dong, kenapa kiainya milih saya? Ayo, kenapa kiainya milih Irfan? Nggak milih ustadz-ustadznya dia yang sama-sama NU warnanya, ngerti nggak? Gitu. Saya juga nggak tahu. Tapi ternyata setelah saya lebih kenal dekat dengan kiainya, saya masuk kantornya dia, kantor pribadinya, ternyata kitab-kitab yang dia baca itu bukan kitab-kitab ulama punyanya NU saja. Dia punya kitabnya Al-Azhar, tafsirnya Buya Hamka. Buya Hamka kan pahlawan nasional Muhammadiyah. Kiai ini punya. Wih, saya bilang, yang ada di perpustakaan Muhammadiyah Al-Azhar, dia punya. Jadi dia semua dibaca. Makanya nggak aneh ketika sekolahnya Sabilul Wafa baru berdiri, belum punya nomor izin, nggak bisa punya ijazah, nggak bisa punya rapot, tapi boleh menyelenggarakan sekolah, mereka pasti akan nginduk. Nggak aneh ketika akhirnya nginduknya dia datang ke Muhammadiyah. Gitu. Itu di MUI
disebut sebagai kolaborasi Islam terbaik Muhammadiyah sama Sabilul Wafa. Dan saya sekarang masih menjadi guru di sana, guru paling senior. Dari mereka berdiri kan saya masuk 2016-an lah, 2017 sampai sekarang saya bertahan di sana. Masih sangat dekat dengan kiainya, saya anggap kayak ayah sendiri dan lain sebagainya. Di Muhammadiyah saya bisa gini kamu. Masuk pesantren harus berpeci kan? Makanya saya punya peci di jok motor saya. Kalau enggak itu kayak udah teriak, Pak Irfan, mana peci? Oh gitu. Jadi saya di Muhammadiyah malah terbiasa berpeci tiap pagi. Berpeci depan siswa masa pakai peci gitu segala macam. Karena gara-gara NU. Dan yang lucu adalah ketika ayah saya dipanggil Kementerian Agama Malaysia untuk tugas di Malaysia dari tahun 84 sampai 2003, pulangnya 2 tahun sekali. Saya diantar bapak saya ke satu madrasah diniyah Nahdlatul Ulama di Malang. 6 tahun aku jadi santrinya. Santri sore. Ya sekolahnya biasa, siang, sorenya aku di sana. 6 tahun aku di NU. Jadi pas kembali ke Sabilul dengan nadongnya, dengan sholawatnya, jadi aku tuh flashback gitu. Pernah melakukan itu dulu ketika aku SD yang mereka nadongkan gitu ya. Lucunya adalah di samping madrasah diniyah itu, sekolah Muhammadiyah 3 lantai, kepala sekolahnya pamanku. Punya sekolah agama, kenapa bapak nggak nitipin aku ke Muhammadiyah? Udah logis banget. Tapi aku titipin ke NU. Sekarang aku sadar bahwa bapakku benar. Ketika aku dimasukkan ke NU, aku masuk ke Muhammadiyah, aku lebih kaya. Aku lebih bijak, nggak gampang nyalain orang. Nggak, ini salah ya mah, tahlilan bid'ah kok, wah, tawasul bid'ah, wah kamu kunut diajarkan Nabi bid'ah, wah rame. Saya pernah di dua-duanya gitu. Makanya orang MUI paling komplit saya di kerja, seni musik, hobi saya jadiin profesi atas izin Allah di 2 organisasi besar. Aku ngajar di Muhammadiyah seni musik, aku ngajar seni musik di Sabilul Wafa NU. Gitu. Mungkin karena waktunya udah makin mepet juga Bapak sama Ya, Jadi oke. ini 2 pertanyaan terakhir. Siap. Karena waktu dulu kan tantangan terbesar organisasi Islam atau pesantren itu penjajah ya Pak. Nah, kalau di era modern sekarang tantangan terbesarnya yang dihadapin sama organisasi Islam atau pesantren Islam di era modern kayak sekarang tuh apa aja Bapak itu? Terus kayak gimana? Dulu 3G. Gold, glory, gospel. Gold, ambil hartanya. Glory, kuasai wilayahnya. Maka namanya penjajah itu selain ngambil harta, kalau kita mah rempah-rempahnya, hasil buminya itu harta kan, kuasai wilayahnya, jajah satu persatu, sampai semuanya jadi bendera penjajah. Satu-satunya di Indonesia yang nggak bisa keambil, ada yang tahu daerah mana? Nggak pernah bisa Belanda mendirikan dengan tenang benderanya, itu nggak bisa, dihantam terus, diperangin terus. Aceh. Aceh itu satu wilayah kita yang nggak pernah bisa diambil, dikuasai Belanda sampai mereka perginya. Perangin terus, gimana nggak hebat? Tengku Umar, Cut Nyadin, Cut Mutia, ya kan, pahlawan-pahlawan nasional semua. Gold, glory, gospel. Ini Islam semua. Ya. Karena yang ini saya belum tahu, yang ini udah pasti Islam. Gospel itu Kristen kan. Gospel itu salah satu teknik bernyanyi gereja. Tangga nadanya itu, ciri khasnya itu, notnya itu, oh ini gospel nih, oh ini dangdut nih, oh ini jazz nih, oh ini blues nih, gitu. Si alirannya itu, ini gospel. Saya perdengarkan soundnya ya, ini sound gospel nih, ada di keyboard saya. Ini sound gospel, sound gereja. Lagu-lagu ini soundnya. Neraka nggak Pak? Enggak, kan not nggak bisa masuk neraka. Nggak berhukum. Benda itu nggak berhukum. Jadi mau notnya Sabilul tak pakai ini notnya, pakai gospel. Tes,
Mereka tapi notnya pelog. Tahu laras pelog? Notnya Sunda. Itu kan notnya nggak lengkap kan? Kalau not diatonis tuh lengkap. Ini iklan-iklan dikit aja. Mereka pakai gospel. Mereka belum tahu kalau ini dipakai di gereja. Semua santri yang kelas saya, kelas lagu daerah ngantri. Tuh nadanya itu aja pelog mah. Cuma 5 not. Do, si, sol, fa, mi, fa, sol, si, do. Cuma punya itu. Kalau not modern kan lengkap. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gitu kan. Kalau pelog kan enggak. Gitu. Udah beres tes baru saya cerita. Ini suara ini efeknya dipakai di gereja. Oh gitu mereka. Baru saya terangin nggak apa-apa. Ini tidak berhukum. Nggak usah takut gitu. Jadi mereka sampai saking takutnya, takut jadi berubah. Enggak lah, karena mencet ini tiba-tiba lockout kita. Ya enggak dong. Lockout kan gimana kita, nah gitu. Ya itu dulu. Semua harus dikristenkan, gospel. Sekarang beda. Sekarang penjajahannya, penyerangannya jadi PR Islam dan pontren-pontrennya 3F. Nah dengar 3F? Food. Dihantam kamu dari mana-mana. Kali itu lu. Baru nih. Sama yuk. Abring-abring. Baru nih, ya kan? Jangankan kalian. Guru-gurumu sama. Ilmu anyar ya. Wah ini. Wah namanya udah aneh-aneh lah. Betul lah. Itu satu. Yang kedua, fashion. Diserang sama fashion. Kamu lihat kan teman-temanmu yang jilbabnya lepet. Tahu jilbab lepet? Jadi kayak lontong ditali tapi belendung di mana-mana. Akhirnya dia pakai jilbab tapi ngetat. Yang kedua, baju kurang bahan. Ditarik ke bawah, atasannya kebuka, ditarik ke atas, bawahannya kebuka. Baju kurang bahan. Fashion dihantam anak-anak kita semua. 3, terakhir, fun. Kesenangan. Dari apa? Handphone. Kayak ada santri yang ceramah, dalam lomba ceramah aku jurinya tingkat kota. Dia judulnya Setan Gepeng. Wah semua ketawa penonton. Itu maksud dia HP. Bisa jadi bener, bisa jadi nggak bener kan? Gimana kita? Kan promnya kita, manusia yang jadi prom. AI. Nggak usah takut sama AI. AI mah promnya kita. Prom itu apa? Yang ngetiknya kan kamu. Dia mah diem aja nggak bisa apa-apa. Kalau kamu nggak ngetik apa-apa kan, nggak mampu kan kau? Nah gitu. Tapi kalau kamu ngetik yang versi free aja ke Gemini punyanya Google, tulis bikinin poster untuk jurusan kamu apa, ini pencet, dia yang kerja, kamu tidur pas bangun. Nah keren nih gitu. Kamu print promnya kamu kan. Beda 1 kata, beda 2 kata, beda tuh gambar poster. Coba. Ya. Jadi promnya kamu. 3 ini anak sekarang dengan fun tadi, mereka lebih denger notif HP-nya daripada ibunya. Ding. Bebeknya yang lagi ngomong. Kira-kira siapa duluan yang kau dek? Kau iya itu. Mama apa itu? Jujur. So, tendangan penalti. Persib final. Tendangan terakhir. Ini kalau Persib nendang, kipernya Persib nepis, juara. Adzan berkumandang. Allahu Akbar. Ayo. Mau nonton tendangan penalti? Apa mau mendatangi azan? Nah itu fun. Acara-acaranya dipasang prime time di jam-jam sholat. Sadar nggak? Nggak kan? Liga Champion. Jam berapa? Jam tahajud, bos. Iya, tapi kita nonton Madrid. Kalau kita punya kesempatan tahajud, kita bangun alarm kita untuk Barcelona, Madrid, Inter Milan, PSG yang menyebalkan tuh 2 tahun berturut-turut juara ya. Karena Barcaku kalah terus. Nah itu. Jadi sekarang 3F tantangannya di sana. Ya gimana caranya? Ya pakai 3F lagi. Makanya di Muhammadiyah itu saya bilang ikuti amanat Ketua Muhammadiyah Pusat Nasional, presidennya. Dakwah algoritma. Pelajar Muhammadiyah harus dakwah algoritma. Apa dakwah algoritma? Semua yang kamu ketikkan akan direkam. Kamu suka Messi misal, kamu ketik Lionel Messi, hayo. Pasti akan keluar klip tentang Messi, short tentang Messi, istrinya, anaknya, tim nasional Argentinanya, ya kan?
yang semua kaitannya dengan Messi. Dia ngetik Cinta Satu Malam, dangdut, terus sama dangdut keluar terus yang kaitannya sama itu namanya algoritma. Nah, algoritmanya itu disuruh dakwahnya rekam dengan di smartphone kamu itu, rekam algoritmanya dengan isi yang baik-baik, konten yang dibukanya, konten yang bagus-bagus, yang positif, yang nggak harus agama tentang ceramah asal, nggak harus, tapi tentang lingkungan, tentang apa, tentang taat ke ortu dan lain-lain, banyak lah ya yang gitu. Nah, itu setelah terekam, dakwahkan di status, dakwahkan pakai AI, Gemini, lawan. Untuk melawan 3F ya harus pakai 3F lagi yang versi kita. Pas. Azan. Udah aku timer tadi. Pas. Itu rame ya? Rame. Banyak belajar ya. Iya, saya ada masjid, saya jadi ketua DKM Masjid Muhammadiyah, salah satu masjid tertua di kota Cimahi, berdiri tahun sekitar 50 sekian masjidnya, lantainya masih kayu, di belakang gereja Jalan Babakan dekat alun-alun Cimahi. Jadi ada SD Uswatun, ke bawah dikit ada gereja, jangan masuk ke gerejanya, di belakang gereja itu ada masjid. Aku ketua DKM-nya Masjid Muhammadiyah. Itu dulu daerah prostitusi, narkoba, binaan miras Polres, bayangin. Kampung binaan miras. Artinya binaan miras itu bukan semua suruh minum miras, saking mirasnya tinggi, minuman keras. Waktu aku SMP 1, aku lagi main ke temanku di daerah pojok, kebun jauh, pojok tuh kebun kelapa. Aku motong jalan kan, tuh lewat daerah Babakan. Kebetulan malam minggu, itu sepanjang gang semua orang jongkok, botol di depannya. Makanya mereka salah satu binaan minuman keras, biar nggak gitu lagi. Nah, aku dikirim Muhammadiyah buat dakwah di sana. Pelangku dihancurin, aratnya hilang, disiram, segala macam. Ramai santri-santriku kelahi di zaman gini. Kelahi, punten salah, ngerti nggak? Anak-anak yang mau ngaji Muhammadiyah tuh, punten dia. Karena berkali-kali ngomong punten nggak dianggap, akhirnya males kan? Akhirnya nggak punten, siapa sopan, digelutin. Sampai Sekarang udah enggak. Sekarang alhamdulillah orang-orang yang dulu berdakwahnya menyerang dakwah kita gitu, Allah menurunkan Jenderal Israel, jadi langsung dicabut sama Israel, langsung hilang, itu meringankan tugas. Yang kedua, banyak preman yang nangis, masuk ke masjid tobat. Jadi yang adzan bertato, yang azan orang-orang yang dulunya nakal gitu. Dulu ada masa di mana ayahnya azan, anaknya pegang botol di pagar Masjid Muhammadiyah. Bapaknya azan, anaknya minum. Ngeri. Perjuanganku dari 2016 tuh di situ. Mereda Covid, karena kan nggak boleh keluar tuh kan. Mulai enak tuh 2023. Mulai adem, mulai nggak ada tantangan, nggak ada apa, karena anak-anak daerah situ yang masuk Masjid Muhammadiyah, madrasahnya sering bawa piala. Jadi kalau ngadu antar masjid kita menang. Jadi orang, ternyata gini ya, nah gitu. Jadi nggak aku lawan pakai emosi, nggak aku lawan pakai manggil polisi, nangkep yang ngerusak pelang, enggak. Aku bikin madrasah diniyah, pendidikan. Langsung lomba kirim azan, lomba MTQ kirim, lomba mewarnai yang kecil-kecil kirim, menang piala. Ini malah ibu-ibunya kan jadi supporter, rame. Dari situ berbalik, mereka sendiri yang ngebela. Akhirnya ketika ada yang ngomong nggak baik, itu mewek gitu, tuh anak aku malah, nah gitu. Dan semua yang ngaji di sana alhamdulillah nilai PAI-nya tinggi semua, karena tidak di Muhammadiyah kan. Pak, aku ada soal ini nih, ya kan tajwid mah sama aja, nggak ada tajwid NU, nggak ada tajwid Muhammadiyah kan. Tajwid mah ya gitu-gitu aja, idhar, ikhfa, ya aku ajarin sama, kurikulumnya sama, kurikulum madrasahnya sama gitu.
Jadi semua rata-rata yang dulu ngaji di situ anak SMP 1, Seman 1, SMP Negeri 2, rata-rata sekolah negeri. Malah anak-anak Muhammadiyahku yang dekat situ malah ke masjidku kacau gitu. Malah anak-anak sekolah negeri yang jadi muridku gitu. Mereka PAI-nya tinggi-tinggi nilainya. Mereka bertanya apapun boleh sambil bawa soal ngerjain. Nah, tugas dia dari guru PAI. Ya guru PAI-nya kan teman-temanku juga di MUI gitu, kenal. Ya udah ya aku pangjawabkeun gitu. Ya agak licik sedikit lah, punya ordal, punya orang dalam. Gitu. Ya begitu kira-kira. Pertanyaan terakhir, Oke. menurut Bapak nilai apa sih yang harus dimiliki gitu sama generasi muda biar bisa nerusin perjuangan para ulama dan tokoh-tokoh Islam yang emang udah berjuang buat melawan penjajah gitu Pak? Saya pernah ceramah di SMK 1 Ramadan. Materi itu aja yang saya kasih sebagai jawaban, bahwa kalian tuh nggak boleh berhenti belajar. Belajar yang akhirnya nanti membuat kalian menjadi manusia beradab dan manusia berakhlak. Adab dan akhlak itu punya kemiripan. Adab itu nilai kebaikan, nilai kemuliaan yang muncul, tapi dari pendidikan, makanya harus sekolah. Gitu. Misal, ada nggak di antara kamu anak yang pinjem buku ke kelas sebelah, pas ngembaliinnya ada guru ngajar, Pak Bambang ngajar, gurunya dilempar lewat jendela bukunya, ngembaliinnya, gitu, mulangkeun buku, nggak beradab tuh, gitu. Jadi adab itu muncul dari proses pendidikan. Makanya Jepang tuh negara beradab, disiplinnya, kejujurannya. Kesaksian ulama-ulama kita yang dakwah di Jepang itu dapat info dari teman-teman yang di Jepang, barang itu nggak mungkin hilang di Jepang. Kalaupun jatuh emas, dia akan di jalan raya yang di tengah akan disimpan di trotoarnya di pinggir. Jadi ketika orang itu ingat ngetrace di mana nih jatuhnya nih ya, itu nggak akan jauh dari tempat jatuh. Sepeda berbulan-bulan ditinggal sama yang punyanya keluar kota, baru balik ya di situ lagi sepedanya. Gitu. Saking disiplinnya. Masinis kereta api datang 1 menit lebih cepat minta maaf. Kalau 1 menit lebih lambat minta maaf wajar. 1 menit lebih cepat dia minta maaf. Maafkan, saya lebih cepat semenit. Ngeri nggak? Saking disiplinnya. Kenapa ya? Karena dia dididik kayak gitu, yaitu adab. Tapi mereka tidak berakhlak. Kenapa mereka tidak berakhlak? Karena akhlak itu tadi, nilai kemuliaan dan kebaikannya muncul dari hasil ibadah. Sementara mereka nggak sholat, mereka nggak Ramadan, mereka nggak zakat fitrah. Jadi mereka bisa beradab, tapi mereka nggak bisa berakhlak. Kamu mah lengkap, bisa beradab dan bisa berakhlak. Ya jemput sama kamu caranya. Sekolah kan sudah nih, jadi anak-anak beradab nih, gitu. Kan gimana kami berakhlak Pak? Ya belajar, sholat. Gimana aku sholat di luar sholat? Gitu, kalau mau berakhlak mah. Termasuk saya masih belajar, saya punya kiai saya NU. Dan dia yang memutuskan, oke kamu ke sini langkahmu, aku sholat dulu, aku punya masalah nih. Genting banget, aku curhat ke dia. Bukan curhat ke Kiai Muhammadiyah. Kiai yang paling dekat sama aku Kiai NU di Bandung. Dia kalau ngambil keputusan dia sholat dulu, aku sholat dulu ya. Karena dia keturunan 13 dari Sunan Gunung Jati. Keturunan ke-13. Jadi tiap menyelesaikan masalah mirip Kiai zaman dulu. Sama Dahlan mau bikin nama Muhammadiyah, sholat dulu dia. Beres sholat baru keluar nama. Oh ini namanya Muhammadiyah, pengikut Muhammad SAW. Gitu. Jadi pesannya adalah ya belajar. Gimana caranya jadi anak yang beradab, sekarang sudah dijemput lewat sekolah. Dan jadi anak berakhlak, perbaiki ibadahmu. Kemarin bolong-bolong nih, belum 5 waktu, ya 4 waktu lah gimana caranya. Bolong-bolong nih udah bisa 4, masih 1 bolong, ya belajar bisa jadi 5. Belum tepat waktu yang 5-nya, jalanin aja dulu, nanti jadi tepat. Belum berjamaah, ya nanti akan berjamaah, harus punya target-target. Ya nanti si sholatnya itu nggak cuma kewajiban, tapi kebutuhan lama-lama. Dari situ nanti akan keluar nilai, mau gini malu,
mau ngelakuin ini malu karena kayak ngerasa ada CCTV tuh yang ngawasin. Kan kalau kata hadis mah, walaupun guru seni boleh ya ngomong hadis dikit ya, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Jadi orang yang kayak kita ini itu kalau ibadah harus seperti melihat Allah depan kita. Tapi karena kita nggak bisa lihat Allah, kita harus yakin kata hadis itu Allah yang ngelihat kita. CCTV bos, merasa diawasi. So ujian, nggak ada gurunya yang ngawas. Ngopi masuk ke dalam kayak saya, ngopi. Rasa ada free nggak? Jebani hesek di soalnya. Pasti itu, bener nggak? Karena nggak merasa terawasi. Gitu. Dan itu semua nanti akan muncul ketika kualitasnya tambah bener. Proses semuanya. Aduh, aku belum di level yang Pak Irfan ngomong. Jangankan kamu, aku aja belum. Gitu. Aku juga masih belajar. Itu sampai nanti kita bisa sholat di luar sholat. Kan nggak mungkin ya orang sholat ngomong kejelekan, berbuat maksiat dalam sholatnya kan nggak mungkin kan. Kebanyakan dilakukannya kan setelah sholatnya kan. Setelah salam, di luar sajadahnya, baru dia berbuat nggak baik kan. Nah, nanti ketika si nilai itu udah ketanam dalam ke kamu, akan muncul rasa malu. Di luar sajadahnya itu, di luar sholatnya, akan sholat. Bukan kamu jalan, Allahu Akbar kabir, walhamdulillah Pak Bambang, subhanallah adim Pak, nggak gitu maksudnya. Maksudnya nilai sholatnya kamu bawa sampai keluar. Gitu. Jadi ada akhlak. Materiku SMKN 1 Ramadan. Oke. Ada lagi nggak tanyain? Udah. Gini itu iya apa nggak ada? Cukup. Ya Pak, dari sesi pertanyaan mungkin sudah cukup gitu ya Pak. Sudah diakhiri saja, dan terima kasih banyak gitu Pak untuk segala ilmu yang diberikan. Sama-sama. Juga semua informasi dan sejarah juga cerita yang tadi Bapak sempat ceritakan gitu kepada kita gitu. Ya semoga jadi suatu cerminan lah untuk diri kita gitu, dan bisa jadi pembelajaran gitu buat diri kita di masa depan. Insyaallah. Sekali lagi mohon maaf sambutannya di tempat yang masih diberesin gitu ya. Ya. Tidak enak untuk dilihat gitu. Ya mudah-mudahan, tapi bukan masalah tempat, tapi masalah nilai. Kita bisa belajar bersama, nggak cuma kamu. Saya ketika mengulang, saya diajarin guru saya, ketika kamu ngulang ngomong itu ke orang, itu berarti kamu lagi belajar ngingetin dirimu. Jadi pas saya ngomong semua tadi, itu saya ngingetin diri saya lagi. Maka ketika saya dulu pertama naik mimbar, saya nggak pernah mau ditunjuk naik mimbar buat ceramah. Akhirnya kiai saya bilang, naik buat nasehatin dirimu. Bukan petantang-petantang, assalam, bangga ribuan orang, hei, nggak gitu. Tapi untuk nasehatin dirimu. Makanya konten saya ceramah kebanyakan pengalaman pribadi. Yang orang jangan melakukan kayak gitu. Misal aku pernah nggak baik nih, itu konten itu tak bawa ke ceramah, tinggal cari dalil-dalilnya gitu ya. Karena biasanya lebih kena ke yang ngedengerin, karena pengalaman pribadi gitu. Oke. Habis ini ngapain kalian di sekolah? Persiapan mau PKL sih Pak sebenarnya kalau misalnya. Sudah dapat tempatnya? Di mana? Sama semua? Enggak, kalau saya sama Ardi kebetulan di tempatnya sama di Jakarta. Jauh ya. Itu perusahaan yang memang kerjasama dengan SMKN 1? Iya. Apa kamu nyari sendiri? Kerja sama SMK 1. Kamu? Di ITB Pak. ITB? Oh, deket lah. Kalau saya sama Risma sama di NTP di Pasar. Wah, deket. Paling jauh nih anak Jakarta. Salam ke Pak Prabowo ya. Insyaallah Pak. Oke, udah maghrib. Sama yang putri-putri takut kemalaman di jalan. Udah. Kopi.